Shalom, shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita memasuki pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 September atau akhir bulan pada bulan September ini. Dan sepanjang bulan September ini temanya adalah keluarga Allah. Dan pada pagi hari ini, renungan kita pagi hari ini adalah dengan judul satu-satunya perlindungan dalam rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah lindungi kami. Dari malam sampai kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ayat kita terdapat di dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Baik, kita akan ikuti keterangan yang ditulis oleh Nyonya White dalam buku Testimonies for the Church Jilid 6, halaman 119, 121, dan 122. Baik, kita ikuti keterangannya. Mereka yang mengemban pekabaran terakhir tentang rahmat kepada dunia harus merasa bahwa adalah kewajiban mereka untuk mengajar orang tua sehubungan dengan agama di rumah. Gerakan pembaruan yang besar harus dimulai dengan menghadirkan kepada para ayah dan ibu serta anak-anak asas-asas hukum Allah. Sementara tuntutan hukum disajikan, laki-laki dan perempuan teguh dalam tugas mereka untuk memberikan ketaatan, menunjukkan kepada mereka tanggung jawab atas keputusan mereka, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak-anak mereka. Tunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Allah adalah satu-satunya perlindungan kita terhadap kejahatan yang menyapu dunia kehancuran. Orang tua memberi anak-anak mereka contoh antara ketaatan atau pelanggaran. Dengan teladan dan pengajaran mereka, nasib kekal dari anggota rumah tangga mereka akan diputuskan dalam banyak kasus. Di masa depan, anak-anak akan menjadi apa yang dibuat oleh orang tua mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita ikuti bacaan tadi bahwa satu-satunya perlindungan kita terhadap kejahatan yang menyapu dunia kepada kehancuran adalah ketaatan kepada firman Allah. Itulah senjata yang ampuh bagi kita masing-masing di dalam rumah tangga. Jika orang tua dapat dituntun untuk melacak hasil dari tindakan mereka dan dapat melihat bagaimana melalui teladan dan pengajaran mereka, apakah mengabdikan dan meningkatkan kekuatan dosa atau kekuatan kebenaran, perubahan pasti akan terjadi. Banyak yang akan mematahkan mantra tradisi dan adat istiadat. Jelas bagi kita orang tua, kitalah yang menjadi teladan dan pengajaran kita kepada anak-anak kita. Apakah kekuatan dosa itu yang akan apa? Yang akan kuat di hati anak-anak kita, atau kekuatan kebenaran yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Dan ini perubahan-perubahan ini pasti akan terjadi apabila orang tua selalu mengandalkan firman Allah. Biarlah para pendeta mendesakkan masalah ini kepada jemaat mereka, menekankan rumah tangga pada hati nurani orang tua tentang keyakinan akan segala tugas mereka yang mulia, yang sudah lama diabaikan. Hal ini akan menghancurkan roh Farisi dan sikap menentang kebenaran yang tidak dapat
dilaksanakan oleh cara lain. Agama di dalam rumah tangga adalah harapan kita yang besar dan menjadikan cerahnya masa depan bagi pertobatan dari segenap anggota keluarga kepada kebenaran Allah. Jadi penting sekali dalam rumah tangga kita orang tua secara hati nurani dengan keyakinan akan tugas tanggung jawab yang mulia yang dikatakan sudah lama diabaikan. Mari kita menghancurkan sikap Farisi dan sikap menentang kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain. Harus di dalam rumah tangga ada agama. Dan itulah harapan yang terbesar yang menjadikan cerahnya masa depan bagi pertobatan dan segenap anggota keluarga. Hidup kita harus bersatu dengan Kristus di dalam Tuhan. Kita harus mengenal Kristus secara pribadi. Maka hanya dengan itu kita dapat dengan tepat mewakili Dia di dunia. Biarkan doa terus naik. Tuhan, ajari saya bagaimana melakukan seperti yang Yesus lakukan saat Dia di tempat saya. Dimanapun kita harus membiarkan cahaya kita bersinar ke kemuliaan Allah dalam perbuatan baik. Ini adalah minat besar dan penting dalam hidup kita. Jadi hidup kita harus bersatu dengan Kristus di dalam Tuhan. Dan kita harus mengenal Kristus secara apa? Pribadi. Kalau pelajaran kemarin atau renungan kita kemarin, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, ada pengaruh Kristus, karakter, tabiat Kristus dalam hidup kita, maka akan memancar di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Lanjutkan pekerjaan Tuhan dengan tegas dan kuat, tetapi dalam kelemah lembutan Kristus dan setenang mungkin. Jangan biarkan bualan manusia didengar. Jangan biarkan kepercayaan pada diri sendiri dibuat. Biarlah terlihat dalam bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menangani kepercayaan suci. Beritakan firman, tekunlah sungguh-sungguh dan bersemangat. Mudah-mudahan saudara, setelah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, satu-satunya perlindungan dalam rumah tangga kita, setelah kita mengikuti dari awal bulan September ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, keluarga Allah, kita akan menjadi keluarga Allah untuk membawa keluarga kita. Bukan hanya orang tua, anak-anak kita juga kita bawa, orang lain juga kita bawa kepada Yesus. Sehingga rumah-rumah tangga kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya menjadi berkat bagi diri sendiri. Dan melalui firman Tuhan, itulah satu-satunya perlindungan dalam rumah tangga. Itulah yang akan menuntun kehidupan keluarga kita kepada kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menguatkan iman kita untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang begitu indah. Kami rindu untuk selalu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ada firman Tuhan yang kami baca, bahkan yang kami dengar dan renungkan baik siang maupun malam di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga menuntun kehidupan keluarga kami menjadi kuat, bisa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kami rindu baik orang tua, anak-anak, maupun cucu-cucu atau tetangga kami, keluarga kami, semua handai taulan kami di lingkungan kami untuk memperoleh kebenaran firman-Mu, yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan, berkati dan lindungi sepanjang hari dalam segala aktivitas kami. Jauhkan bagi kami mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Orang niat jahat dalam kehidupan kami, singkirkan daripada kami. Perlindungan dan keselamatan akan menjadi bagian kami. Menjauhkan juga bagi kami sakit penyakit yang membahayakan, yaitu pandemi COVID-19 ini.
Bapa di surga, inilah permohonan doa kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Dan juga terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.